Oke ya, saya Dr. Febianti Rahab. Hari ini kita kuliah ganti histologi tentang organ limfoid yang harusnya tadi pagi jam 7 ya. Kemudian saya reschedule jam 9, tapi ternyata nggak bisa juga karena saya harus tadi apa? Takziah ya, istri Pak Dekan meninggal. Ya, jadi saya ke situ ternyata nggak sempat juga waktunya. Suara saya bisa terdengar? Dengar dokter. Oke, mudah-mudahan masih connect otak kalian ya. Soalnya nggak ada waktu lagi. Besok kita udah mulai praktikum. Oke, udah terlihat? Dokter, sudah dokter. Oke. Oke, selamat malam. Maaf ya, harus mengganggu malam kalian, tapi nggak ada waktu lagi. Ya, yang penting masih dalam 1 hari ya. Oke, jadi kita di semester 2 ini, blok HIS, kita mempelajari tentang histologi dari hematologi dan limfoid ya. Jadi bicara tentang darah dan sistem imun ya. Jadi kalau kita bicara tentang sistem imun, ini nanti sangat berkaitan dengan mikrobiologi ya. Itu kita berbicara mengenai suatu sistem dari sel ya yang memungkinkan kita bisa mengenali mana yang punya kita, mana yang bukan punya kita atau substansi asing. Jadi kalau punya kita, teman kita nggak akan serang. Itulah apa ya istilah sederhananya. Kalau kita sama teman kita kan nggak kita serang, tapi kalau orang asing kira-kira berbahaya kan pasti akan kita serang. Nah, itulah sistem imun lah itu yang memfilternya. Ya, jadi sel-sel di sistem imun ini kan kita histologi selular ya, sel-selnya itu ada yang terdistribusi ya, terdistribusi di tubuh di apa ya di sepanjang tubuh. Kemudian ada juga yang tersusun dalam nodul-nodul sferis ya kan yang akan membentuk suatu nodul limfoid. Kemudian dia tersusun juga menjadi membentuk suatu organ limfoid ya, misalnya lymph node, spleen, thymus, and bone marrow. Jadi di sini ya pointer saya bisa terlihat nggak ya sama kalian? Bisa ya? Bisa dokter. Oke. Jadi di sini kalian harus bisa bedakan yang mana lymphoid nodul, yang mana lymph node. Oke. Lymphoid nodul itu adalah suatu apa ya nodul-nodul yang tersusun ya nodul-nodul dia. Jadi seperti apa ya nodul lah gitu. Nodul yang terdiri dari sel-sel limfoid. Kalau lymph node ini adalah kelenjar getah bening. Ya, ini organ. Kalau ini struktur. Ya, lymphoid nodul itu struktur. Kalau lymph node atau nodulus limfatisi atau kelenjar getah bening adalah suatu organ. Ya, jadi jangan terbalik-balik ya. Oke. Sel-sel di sistem imun itu sel-sel utamanya pada respon imun itu ada limfosit, sel plasma, sel mast, neutrofil, eosinofil, dan sel-sel mononuklear fagosit system. Komting tolong nanti di screenshot nanti kirimkan ke saya ya sama absensi GFOM-nya ya. Mana tahu nanti. Dokter, baik dokter. Oke, kemudian ada dikenal dengan APC, antigen presenting cell, ya merupakan kelompokan sel, ya dia itu untuk membantu sel lain dalam imun respon, yaitu ada limfosit, makrofag, dan sel dendritik. Oke, ya ini kalau kalian masih ingat sel darah yang nomor 1 apa? Limfosit, ya. Kenapa? Karena dia intinya hampir memenuhi daripada sitoplasma. Jadi sitoplasma itu rimbing aja dia, ya kan? Hanya sedikit aja.
Nih, apalagi di sini sebelah kiri. Oke, nomor 2 apa? Masih ingat? Neutrofil, karena segmennya lebih dari 2, ya kan? Nah, dia lebih dari 2 dan granulisasi sitoplasma juga lebih halus. Ya, yang nomor 3 apa? Eosinofil. Kenapa? Karena dia hanya 2 lobus dan dia granul sitoplasmanya lebih kasar dan berwarna merah. Makanya eosinofil, dia eosin merah. Nomor 4 apa? Monosit. Oke, monosit ya. Karena dia seperti ladam kuda, kemudian juga dia granulnya juga agak kasar. Ya, nomor 5 apa? Sel plasma. Kenapa? Karena dia intinya itu terdorong ke satu kutub, ya, sitoplasmanya banyak. Kemudian yang terakhir nomor 6, ada yang ingat? Ini adalah apa? Makrofag. Ya, makrofag ya. Karena dia sitoplasmanya dia kotor seperti berbusa, berbuih, nggak bersih dia. Ya, dan intinya juga terdorong ke satu sisi. Oke. Oke, limfosit itu dibagi atas limfosit B, T, atau NK sel. Ya, gambaran utama dari sel B dan sel T limfosit itu dia ada suatu reseptor pada permukaan sel. Ya, ada reseptor permukaan sel. Protein itulah yang mengenali apakah ini limfosit T, apakah itu limfosit B. Ya, limfosit B dan limfosit T ini, ya, yaitu berbeda life history-nya, berbeda reseptor permukaannya, berbeda behavior-nya dalam imun respon, tetapi secara morfologi dia tidak bisa dibedakan dengan menggunakan mikroskop cahaya atau mikroskop elektron. Bagaimana kita bisa membedakan yang mana sel B, limfosit T, yang mana limfosit B? Dari protein permukaannya. Ya, disebut dengan marker karena dia berbeda antara B dengan T. Caranya bagaimana kita mengenali proteinnya? Dapat dibedakan dengan metode imunohistokimia. Ya, waktu pewarnaan pertama, waktu processing histoteknik udah diajarin. Ya, bahwa imunohistokimia itu untuk kita menilai atau mengenali marker dari daripada permukaan sel, ya, yang berupa protein. Makanya disinilah perlu preanalitik yang baik. Kenapa? Karena ketika preanalitik yang baik dalam membuat suatu slide, jadi misalnya kita fiksasi dengan baik, itu fiksasi yang baik adalah preanalitik yang baik ya. Fiksasi yang baik, waktu yang cepat, kemudian fiksasi yang juga bagus, terendam semuanya, tidak ada busuk, maka proteinnya terjaga. Kan sel kita semua isinya protein. Nah kan? Kenapa? Ketika proteinnya rusak, kita seperti sel-sel yang hanya bisa dibedakan dari proteinnya, itu nanti akan sulit dibedakan karena proteinnya rusak. Nah, jadi marker di permukaan itu nggak jelas. Makanya kita perlu untuk mempreservasi, istilahnya menjaga keutuhan daripada jaringan tersebut. Itulah perlu fiksasi yang baik. Ya. Ini dia, ya misalnya beberapa contoh marker daripada imunohistokimia untuk mengidentifikasi apakah ini sel B atau sel T, ya. Apakah ini sel B atau sel T? Kalau sel B, inilah dia markernya, ada CD20, ada CD79A. Kalau sel T, itu ada C4, C5, dan C8. Ya. Jadi kalau CD20 positif, maka oh ini adalah sel B. Kalau dia CD4 atau CD5 atau CD8 yang positif, ini adalah sel T. Kenapa penting sekali kita mengenali sel B ataupun sel T? Karena apabila terjadi kelainan pada sel B dan sel T, maka misalnya keganasan ya limfoma, tapi kan bisa sel T, bisa
Ya, bisa sel T, bisa sel B, karena nanti ketika terapi berbeda. Nanti salah sambung dia. Kalau sel T kita terapi sel B. Umumnya adalah sel B. Cuma tidak tertutup kemungkinan, walaupun presentasi hanya sedikit, sel T bisa juga mengalami mutasi. Oke, limfosit B. Ya, limfosit B itu ya dia berkontak dengan epitop, ya sel B yang teraktivasi, dia itu akan bisa berubah menjadi sel plasma, ya, atau sel memori sel yang long life, ya. Jadi menjadi sel B ini bisa berubah menjadi sel plasma apabila dia berkontak dengan epitop. Jadi pertama dia jadi sel plasma, dia akan mensekresikan antibodi, ya. Kemudian dia bisa juga sebagai sel memori, ya, sel B memori yang bisa bereaksi lebih cepat, ya, untuk paparan yang kedua. Jadi dia itu udah ada ingatan untuk paparan pertama, sel naifnya udah ada. Jadi untuk yang kedua dia lebih bereaksi lebih cepat. Sel B ini aktivasi daripada sel B itu sangat membutuhkan bantuan daripada sel T helper. Ini dia. Oke, kalau sel T limfosit, ya sel T limfosit ini dia merupakan 65-75% daripada limfosit darah. Ya, semua sel T mempunyai molekul permukaan. Ya, ada 3 subpopulasi daripada sel T, yaitu sel T helper, itulah yang nanti membantu daripada limfosit B. Kemudian ada sitotoksik dan ada sel T yang regulatori. Sel T helper itu dia akan menghasilkan sitokain. Ya, itulah yang nanti akan membantu yang membuat diferensiasi dari sel B menjadi sel plasma kalau berikatan. Ya kan? Kalau dia kontak, ya kan? Kemudian bisa juga dia membantu untuk mengaktifasi si makrofag berfungsi sebagai fagosit. Ya, kemudian dia mengaktifasi sel T sitotoksik, jadi dia membantuin sel T sitotoksik, kemudian dia berperan juga dalam reaksi inflamasi. Ya, kalau sel T sitotoksik, ya dia itu secara langsung dia melawan daripada misalnya ada sel asing atau virus, ya kan, yang menginfeksi daripada sel dengan 2 mekanisme. Ya, jadi sel sitotoksik dia menyerang lah, membunuh ya. Jadi bisa dengan 2 mekanisme. Pertama dia akan melekat pada sel, ya, kemudian target selnya apa yang mau dibunuhnya itu yang mau dikerjainnya kan. Kemudian akan dia mengeluarkan perforin. Ya, di perforin ini akan membuat sebuah lubang di dalam membran sel sehingga sel itu menjadi lisis, rusak. Ya. Kemudian bisa juga dia berikatan atau melekat pada sel kemudian membunuh sel itu dengan program kematian sel atau apoptosis. Ya, jadi dia bisa membuat hole dengan mengeluarkan perforin, ya, atau bisa juga dia dengan mekanisme apoptosis. Kemudian sel regulatori, ya prinsipnya regulatori mengatur. Ya, jadi dia berperan pada imun tolerans. Dia juga yang menjaga, ya, apabila ada unresponsiveness to self antigen. Misalnya ya, jadi dia tidak ada respon terhadap antigen dia sendiri. Dan dia juga menekan imun respon yang berlebihan. Ya, jadi jadi inilah nanti yang penyakit autoimun ya, nanti dia bereaksi terhadap antigennya sendiri. Jadi itu harus ditekannya, nggak boleh dia bereaksi terhadap antigennya sendiri. Ya, nah, itulah dia si sel T regulatory.
Ya, dia menghasilkan peripheral tolerance. Oke. Kemudian NK cell, natural killer cell, dia itu nggak ada molekul permukaannya kayak si B dan si T, nggak ada. Jadi dia nggak bisa kita kenali dengan imunohistokimia. Ya. Dan NK cell ini terdapat pada 10 sampai 15 limfosit. Ya, dan si NK cell inilah dia yang attack daripada sel yang terinfeksi virus, atau kemudian sel yang transplanted, kemudian sel kanker tanpa simulasi yang sebelumnya, itu namanya innate immune response. Ya, jadi si NK cell inilah yang berperan pada innate immune response. Jadi yang pertama kali, ya. Kemudian APC atau antigen presenting cell, ya, ditemukan di banyak jaringan. Ya, itu ada sel dendritik, makrofag, dan sel B limfosit. Gambaran umum daripada APC itu ada kelas 2 MHC molekul. Ya. Ada namanya sel Langerhans, merupakan ya sel dendritik yang ditemukan di limfoid organ. Tapi lebih banyak terdapat pada epidermis. Nanti kalau kalian belajar kulit, di kulit itu ada namanya sel Langerhans. Ya, sel Langerhans itu merupakan sel dendritik. Ya. Jadi sel Langerhans ini di epidermis gunanya untuk apa? Untuk mentrapping, ngetrap lah, membungkus, menangkap antigen yang masuk ke epidermis. Jadi kan namanya epidermis ya, semuanya macam-macam di situ ya. Jadi kalau ada yang nggak benar, antigen yang nggak benar, asik, yang mau ganggu itu di trapping sama si Langerhans supaya dia nggak masuk ke bagian yang dalam-dalam lagi, masuk ke dermis dan kawan-kawannya. Itulah hebatnya. Ya, di kulit kita yang panjang, yang luas ini pun ada namanya sel Langerhans. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke jaringan limfoid dan organ limfoid. Organ limfoid itu ada primer dan sekunder. Ya. Primer itu adalah thymus dan bone marrow, ya, di mana dia bertanggung jawab untuk perkembangan dan muturasi daripada limfosit, selesai semua. Dan sekunder itu ada lymph node atau kelenjar getah bening, spleen, limpa, tonsil, ada solitary nodule, pair patches of ileum, dan appendix. Ini adalah beberapa organ berikut dengan kadar persentase limfosit di organ tersebut. Kalau thymus, itu 100% sel T. Nggak ada sel B ya di thymus ya. Jadi kalau ditanya, apakah ada sel B di thymus? Tidak. Ya, makanya nanti tidak ada follicle lymphoid di thymus. Kenapa? Karena follicle lymphoid umumnya dibentuk oleh sel B. Sedangkan dia nggak punya sel B. Oke. Kemudian kebalikannya bone marrow dia umumnya adalah sel B, memang nggak 100%, tapi dia 90%. Sel T-nya hanya 10%. Kalau spleen, lymph node, blood itu hampir-hampir bervariasi ya, hampir-hampir ini dia merupakan campuran dari sel T dan sel B yang hampir sama. Jaringan limfoid yang merupakan jaringan ikat ya dengan karakteristik banyak pembuluh darah. Ya. Terdiri dari free cell dan network daripada reticular fiber. Ya, reticular fiber itu dihasilkan oleh sel-sel fibroblastik yang disebut dengan sel retikular. Lymphoid nodule, ini dia tadi. Lymphoid nodule beda dengan lymphoid follicle. Ya, lymphoid nodule, bedakan sama lymph node, Lymphoid nodule bedakan sama lymph node. Lymphoid nodule itu sama dengan lymphoid follicle. Nodul dia. Nodul follicle sama. Ya, merupakan kelompokan limfosit ya, di mana mayoritasnya adalah sel B limfosit yang tersusun sebagai massa sferis. Ditemukan hanya di jaringan limfoid. Ya. Dia bervariasi ukurannya ya. Dia tidak akan Anda temukan di thymus karena hanya mengandung sel T. Ya, lymphoid nodule, lymphoid follicle, nodule lymphoid,
follicle lymphoid sama. Tapi lymph node, kelenjar getah bening, beda. Ya. Lymphoid nodul itu bisa ditemukan di mukosa, ada di digestif, itu di tonsil, ya, Peyer's patches, appendix. Kemudian ada di sistem respirasi, reproduksi, urinary. Ya, jadi dia ini kumpulan lymphoid nodul itu dikenal dengan MALT, mucosa associated lymphoid tissue. Ya, MALT. Jadi itu ada artinya jaringan limfoid yang berhubungan dengan mukosa. Jadi itu ada jaringan limfoid yang terdapat pada mukosa. Mukosa apa? Ah, inilah dia. Digestif, respirasi, reproduktif. Kenapa ada di sini? Karena inilah yang dikhawatirkan Code d'Entrée, jalan-jalan masuknya kuman dan lain-lain. Saluran cerna, makan kalian sembarangan. Respirasi, bernafas, polusi semua di luaran, ya kan? Reproductive system, kalau sudah menikah ada koitusnya. Urinary system, nanti mau buang air, ketika kita membersihkan, belum tentu tangan kita bersih, masuk kuman lagi. Ya kan? Nah, makanya dilengkapi Tuhan dengan MALT. Germinal center. Germinal center itu suatu area ya di bagian tengah yang merupakan lymphoid nodul yang teraktivasi akibat daripada aktivasi dan proliferasi sel B oleh antigen. Saya ulang. Jadi dia ini germinal center, ya itu jadi ada lymphoid nodul, ya kan? Lymphoid nodul atau lymphoid follicle yang merupakan kumpulan sel B tadi kan, yang membentuk massa sferis. Lymphoid nodul di mana di tengahnya ada area yang terwarnai lebih terang, lebih light, ya, bagian tengah, itu adalah lymphoid nodul yang teraktivasi. Kenapa dia teraktivasi? Karena ada aktivitas dan proliferasi daripada sel B oleh antigen. Jadi lagi teraktivasi, lagi aktif dia. Oke, jadi dia merupakan bagian daripada lymphoid nodul. Apakah semua lymphoid nodul mempunyai germinal center? Jawabannya tidak. Kenapa? Nggak semua lymphoid nodulnya sedang teraktivasi. Kok lagi tenang-tenang dia lagi nggak ada masalah, lagi nggak ada kerjaan dia. Ini kan lagi ada masalah nih, ada aktivasi dan proliferasi daripada sel B. Kenapa ya? Karena ada antigen. Mau masuk nih. Gitu. Ya. Nah, jadi tidak semua lymphoid nodul mempunyai germinal center. Tapi kalau ada germinal center, sudah pasti ada lymphoid nodul. Kenapa? Karena germinal center merupakan bagian daripada lymphoid nodul. Oke. Setelah selesai imun respon, baru bisa germinal centernya itu menghilang. Makanya saya bilang, nggak semua lymphoid nodul mempunyai germinal center. Ya. Oke. Seperti pada gambar. Ya. Ini adalah lymphoid nodul. Biasa. Tapi ketika dia teraktivasi, ini dengan ini beda kan? Yang pinggir dengan yang lebih tengah kan lebih pucat nih, lebih light warnanya, lebih terang. Dibandingkan ini lebih biru. Inilah dia yang teraktivasi tadi. Kalau ini nggak ada, biru semua nih. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Inilah dia. Ini kan germinal center. Kalau diperbesar inilah dia. Beda kan? Strukturnya sama yang tengah, berbeda juga sama yang kanan. Ini marginal zone-nya. Kemudian bisa juga kita mengenali reaktif germinal follicle dengan CD21 dengan menggunakan pewarnaan imunohistokimia tadi. Dengan CD21 dia ingin menunjukkan yang mana sel-sel dendritik folikular akan terwarnai dengan warna coklat. Oke, kita masuk ke organ. Tadi kan jaringan ya. Karena kita masuk ke organ, yang pertama adalah thymus.
Timus itu bilateral di mediastinum, ya, dia mempunyai kapsul jaringan ikat, di mana dia akan penetrasi, ada parenkim dan membelah, ya, terbagi menjadi incomplete lobule. Kenapa disebut dengan incomplete lobule? Karena dia ada sambungan antara korteks dan medula. Jadi antara korteks dan medula itu dia kayak nyatu gitu loh. Ini ya, bisa Anda lihat ya, korteks nih, C ini semua korteks. Ini M ini medula nih. Kalau ini sama ini kan kayak ini ya. Nah, ini harusnya kan satu nodul atau apa ya? Ke apa? Lobus gitu ya. Di lobus itu ada korteks, ada medula gitu ya. Ini kan korteks dengan medulanya itu kan kayak mau nyatu dia. Nih, ini medula sini dengan medula sini, lobusnya nggak jelas batasnya. Ya kan? Dan di timus itu tidak ada afferent lymphatic vessel dan bukan merupakan filter lymph. Ya, setiap lobus terdiri dari korteks dan medula, ya, di mana korteks itu letaknya di pinggir perifer lebih gelap karena banyak limfosit. Di medula itu di tengah, warnanya itu lebih terang karena lebih banyak sel epitel retikular. Ya, di korteks, ya jadi ini kan, di korteks, di medula, warnanya lebih terang di medula, di korteks. Ya, di situ ada di korteks ada T limfoblast, kemudian makrofag dan epitel retikular. Tapi yang paling banyak adalah T limfoblast. Kenapa saya bilang T limfoblast atau timosit? Karena kan kita udah sepakat nih, kalau timus itu 100% adalah sel T. Jadi nggak ada sel B, ya. Epitel retikular ada, tapi hanya sedikit, ya. Umumnya adalah sel T. Epitel retikular, ya, ini berbeda secara morfologi. Bisa Anda lihat ini dengan ini, mata panah-panah ini. Kan beda ya. Nah, yang di anak panah ini itu adalah epitel retikular. Ya, bentuknya berbeda, dia squamous atau stelat. Ya. Kemudian intinya eukromatik dan terdapat intermediate keratin filamen atau tonofilamen. Kenapa? Karena dia originnya adalah epitel. Ya. Ada 3 jenis epitel retikular pada korteks, tipe 1, 2, dan 3. Ya, tapi nggak bisa kita bedakan ya. Apalagi di korteks, epitel retikularnya sangat sedikit. Kemudian di medula, dia terwarnai lebih light daripada di korteks. Ya, kenapa? Karena sel T-nya lebih sedikit. Emang kenapa, dok? Kalau sel T lebih sedikit, kan kita udah sepakat sel T itu kan bagian lain limfosit ya. Limfosit itu intinya hampir memenuhi seluruh sitoplasma. Sehingga dia kan inti itu warnanya basofilik, jadi gelap-gelap semuanya. Kalau dikumpulin jadi gelap kan? Sedangkan kalau si epitel retikular, kan prinsipnya epitel. Epitel inti dengan sitoplasma perbandingannya 1:4. Inti 1 bagian, sitoplasma 4 bagian. Jadi sitoplasmanya banyak. Otomatis intinya kecil. Kalau tadi kan hampir memenuhi kalau limfosit kan, ini kan intinya kecil, otomatis dia warnanya lebih tidak biru, tidak gelap, lebih light dia. Kenapa? Karena lebih banyak kelihatan sitoplasmanya. Kemudian di medula ini ada 3 jenis epitel retikular, yaitu tipe 4, 5, dan 6. Kalau tadi di korteks kan 1, 2, 3 ya, di sini 4, 5, dan 6. Ya, di mana tipe 6 ini disebut juga dengan Hasselbaldi atau thymic corpuscle, ya, hanya ditemukan di medula. Jadi, cornified, kadang calcified, fungsinya belum diketahui. Ya, jadi ada thymus vascular supply, ya, di mana nanti di sini sel makromolekul dia akan mengcross melewati barrier. Dia harus bisa menseleksi dan mengeliminasi sel T yang bereaksi dengan sel antigen. Jadi kalau ada sel T yang bereaksi dengan sel antigen kan nggak boleh ya kan? Kalau ada, maka akan terjadi clonal selection dan clonal deletion. Akan diseleksinya. Ya kan nggak boleh ya kan? Masa dia bereaksi terhadap antigen dia sendiri? Itulah hebatnya ya. Nanti dia akan seleksi dan akan dibuang ya, deletion. Tidak ada barrier dan di medula. Ya. Ini adalah hormon-hormon di timus yang dihasilkan oleh sel epitel retikular.
timosin, timopoetin, timulin, timifimura factor. Ya, dia akan memfasilitasi sel T proliferasi dan ekspresi daripada molekul permukaan. Hormon-hormon lain yang dipengaruhi oleh maturasi sel T ada kortikosteroid, ada tiroksin, dan homocysteine. Timus akan mengalami involusi ya yang berawal ketika pubertas, di mana parenkimnya parenkimnya itu akan digantikan oleh jaringan lemak dan jaringan ikat. Ya, jadi terjadi pengurangan, ya, pengurangan berat dari 40 gram pada pubertas menjadi 10 sampai 15 gram pada akhir kehidupan. Tetapi jangan khawatir, walaupun setelah terjadi involusi, fungsinya tetap sebagai tempat maturasi daripada sel T. Jadi walaupun dia mengalami involusi, fungsinya tetap sebagai tempat lokasi daripada pematangan untuk sel T. Jadi timus, ya kan, digantikan oleh ini jaringan lemak, jaringan ikat. Timusnya tinggal sedikit, katakan dari 40 sampai 10 gram pun, ya. Oke, kemudian organ limfat yang kedua adalah lymph node. Lymph node atau KGB, kelenjar getah bening, atau noduli limfatisi kalau ada buku saduran, ya kan. Nah, bentuknya seperti ginjal, berkapsul, diameternya 2 sampai 10, jadi sampai 1 cm. Ya. Mempunyai lymph vessel afferent dan efferent. Jadi gini ya. Oke, jadi dia itu masuk dari afferent ke korteks, medula, baru dia keluar lagi ke lymph vessel yang efferent. Makanya kan kalau kelenjar getah bening, kadang, oh iya udah metastasis ke kelenjar getah bening. Kan pernah kalian dengar ya? Atau pembengkakan kelenjar getah bening karena peradangan. Bisa. Atau karena terjadi metastasis. Bisa. Tapi kalau untuk metastasis, inilah yang sangat penting kita perhatikan. Dia itu kalau namanya meta, berarti kan dia datang dari luar nih. Nggak ujuk-ujuk dia ada di tengah. Dia harus ada perjalanannya. Pasti sel kanker itu akan meninggalkan jejak. Ya, jadi pasti kita lihat dari kapsulnya. Masuk dia ke korteks. Ya, baru dia masuk ke medula. Nggak mungkin dia ujuk-ujuk aja di medula, nggak ada di mana-mana. Itu harus kita analisis kembali. Ya, karena secara histologi kita udah tahu nih perjalanannya dari mana mau kemana. Ya. Oke. Parenkim di lymph node itu disusun oleh sel T, sel B, APC, makrofag, plasma, retikular, dan folikular dendritik. Ya. Lymph node ini ada korteks, ada medula, dan ada intervening korteks. Ya, kalau korteks aduh, mati. Iya, kenapa nak? Belum, tiba-tiba mama tertib. Kenapa nak?
Hmm. Oke, sorry ya. Oke, kita masuk kembali ya. Jadi di korteks itu, di korteks daripada kelenjar getah bening itu banyak retikuler, ya sel-sel retikuler. Jadi kan ada korteks, ada medula, ada parakorteks kan. Di korteks itu banyak sel pecah retikular. Kemudian di situ ada limfoid nodul, ya, yang limfoid nodul yang dibentuk oleh sel B limfosit. Ya, di sini udah ada limfoid nodul karena kan namanya kelenjar getah bening kan dia udah campuran dari sel B dan sel T. Kemudian ada kapsular sinus di bawah daripada ini, di bawah daripada si kapsul. Kemudian ada cortical sinus. Parakorteks, ya, parakorteks itu antara ini dia antara korteks dengan medula, ya. Bisa kita lihat dia memiliki sel B yang sedikit, ya. Ini bisa kita bedakan dengan IHC. Di medula, ya, di medula itu ada dua komponen, ada medullary cord dan ada medullary sinus. Ya, medullary cord itu isinya adalah sel-sel limfosit, plasma, dan makrofag. Ya, kalau medullary sinus itu sinusoid, pembuluh darah, ya kan? Itu adalah dia seperti dilated space yang mengalami dilatasi, itu pembuluh darah ya, ada limf, ada limfosit, ataupun yang lain-lain. Jadi seperti ini, ya, ini di medullary cord, yang gelap-gelap ini, ya. Kemudian yang lain ini adalah medullary sinus. Kalau kita pisah dari sini, terus ini. Nah. Kemudian ada sirkulasi daripada limfosit. Naik limfosit akan membutuhkan kurang dari setengah jam kita sirkulasi sebelum dia homing lagi ke organ limfoid yang lain. Ya, dua jalan masuk daripada ini ya ke memasuki lymph node itu dengan high endothelial venule dan melalui afferent lymph vessel. Ya, melalui high endothelial venule atau HEV, ya, merupakan pembuluh khusus yang dilapisi oleh kuboid atau sel endotel tinggi. Ya, nanti kalau Anda belajar mengenai pembuluh darah, Anda akan tahu bahwa pembuluh darah itu akan dilapisi oleh endotel dengan bentuk squamous. Kan waktu belajar simple squamous juga udah belajar kan? Dan saya kenalkan bahwa endotel itu dilapisi oleh squamous. Di sini itu ada high endothelial venule. Itu adalah pembuluh khusus yang dilapisi oleh kuboid atau endotel tinggi. Jadi endotelnya itu tinggi nih kayak gini nih. Bulging dia. Harusnya kan gepeng-gepeng kalau dinding pembuluh darah. Itulah dia namanya high endothelial venule. Khusus dimiliki oleh si kelenjar getah bening. Ya. Penting nggak ya histologi? Kalian lah menentukan penting apa enggak. Dan ternyata penting. Ya.
Mungkin sekarang Anda belum merasa penting, tapi nanti lama-lama, oh iya ini yang kemarin rupanya dibilang, ya ampun, udah lama kali itulah, kan gitu ya. Nah, seperti pada kasus ini ya, ini anak-anak, bengkak nih di rahang. Terus mikir, nih apa ya, apakah kelenjar saliva, atau selain daripada ameloblast, ya kan? Barulah kita lihat, oh ternyata ini merupakan limfoma, namanya Burkitt lymphoma, merupakan non-Hodgkin. Kan nanti Anda belajar ya, limfoma itu ada Hodgkin dan non-Hodgkin ya kan. Nah, salah satu non-Hodgkin lymphoma kan, Hodgkin kan dia di ini peredaran apa ya, inguinal gitu-gitu. Kalau non-Hodgkin kan di luar. Ya, ini ada namanya Burkitt lymphoma yang merupakan non-Hodgkin lymphoma. Biasanya terutama terdapat pada anak-anak atau dewasa muda. Ketika dioperasi, lihatlah selnya. Lah, sel limfoid nih. Tapi nggak normal. Kenapa? Karena kalian tahu KGB yang normal itu ya seperti ini. Emang di sini ada KGB ya? Ada, makanya belajar anatomi. Ya, ternyata ini yang normal. Oh, ini tak normal. Makanya kita perlu. Nggak mungkin kita tahu bahwa mata itu yang normalnya 2. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kalau 3 berarti nggak normal. Berarti kan kita harus tahu yang normalnya gimana. Ya, makanya semua cabang ilmu di kedokteran penting dan saling berhubungan. Jadi jangan bilang, nggak penting, ini nggak penting. Mungkin sekarang bagi Anda nggak penting, tapi nanti ada saatnya Anda akan cari kembali. Ya kan? Oh iya, penting rupanya ini yang kemarin itu. Ya ampun, kan gitu ya. Oke, organ limfoid yang ketiga adalah spleen atau limpa. Merupakan organ limfoid yang paling besar, ya. Normalnya 100 sampai 170 gram. Normal tidak teraba. Ya, pada pemeriksaan klinis tidak teraba. Jadi kalau limpa teraba berarti ya apa ya? Gitu. Ya kan? Fungsinya untuk filtrasi darah, kemudian tempat untuk penghancuran daripada eritrosit yang rusak, kemudian menghasilkan antibodi dan limfosit yang teraktivasi. Jadi tugasnya banyak ini. Ya kan? Jadi kalau nanti dia kerjanya berlebihan di salah satu fungsi, maka akan terjadi pembesaran daripada limpa. Sehingga pas pemeriksaan klinis, limpa teraba. Ya, limpa ini dikelilingi bungkus oleh kapsul, akan masuk menjadi trabekula, kemudian akan menjadi parenkim daripada limpa. Ya, ada 2 komponen daripada splenic pulp. Itu ada white pulp dan red pulp. Ya, white dan red ini dilihat dari sediaan segar ini di limpa. Kalau ada yang putih-putih ini, kayak jerawat ini adalah si white pulp. Yang lain ini merah-merah ini adalah red pulp. Oke, si white pulp ini ciri-cirinya apa ketika kita proses nih? Kayak gini dia hasilnya. Dia ada lymphoid nodule. Lymphoid nodule, kemudian di dalamnya ada pus, periarterial lymphoid sheath. Ya, ini dia, pembuluh darah. Kemudian ada red pulp, ya, yang mengandung sinusoid dan cord. Kemudian ada marginal zone. Marginal zone ini yang memisahkan antara white pulp dengan red pulp. Ya. Sirkulasi darah di spleen itu ada yang open circulation dan ada yang closed circulation. Ya, nanti mungkin di fisiologi atau di anatomi ini. Ya, kapan dia dikatakan sirkulasi terbuka dan tertutup daripada limfa. Red pulp isinya adalah splenic cord dan splenic sinusoid. Kan tadi white pulp itu kan ini yang ada lymphoid nodule. Ya kan, lymphoid follicle dan ada periarterial lymphatic sheath. Ya kan? Kemudian yang di luar-luarnya ini adalah red pulp.
Pulp ini terdiri dari splenic cord dan splenic sinusoid. Ya, splenic cord disebut juga dengan Lille rod. Ya, isinya adalah sel retikular, makrofag, T-cell, B plasma, dan blood cell. Kemudian splenic sinusoid, ya, di situ ada namanya stem cell. Ya, dia merupakan properti khusus yang akan menseleksi darah segar untuk bisa lewat, darah yang sehat untuk bisa lewat atau tidak. Saya mau tanya, hari ini tadi ada praktikum nggak ya histologi ya? Yang limfoid untuk di kelas A. Ada ya jam 1 kalau nggak salah ya? Ada yang tahu nggak? Iya, dokter. Hah? Kurang tahu, dokter. Nggak tahu ya. Ini adalah inilah namanya stem cell tadi. Jadi dia itu sinusoid ya. Jadi dia itu ada sel-sel endotel yang menonjol ya di sinusoid, menonjol di lumennya. Nih, bulging. Hampir sama kayak H endothelophenol. Ya kan? Nah, tapi kan H endothelophenol itu kan fenol, pembuluh. Kalau ini kan sinusoid. Jadi dia bulging ke sinusoid. Ini namanya stem cell. Ya, stem cell dia yang akan menseleksi darah sehat supaya boleh masuk. Kalau enggak, ya dihancurinnya. Makanya kalau dia banyak yang darahnya enggak sehat, banyak yang rusak, maka kerja limpah juga makin berat. Dia ngancur-ngancurin, nggak boleh beredar loh. Dia quality control-nya. Makanya kalau ada pembesaran limpa pada pemeriksaan fisik, berarti itu adalah suatu pertanyaan. Ada masalah apa dia? Biasanya adalah masalah darah. Jenis yang mana? Itulah perlu pemeriksaan lebih lanjut. Thalassemia pun bisa juga. Namanya kan dia darah merahnya banyak yang rusak. Jadi hancurin juga fungsi limpa. Nah, apalagi misalnya kelainan sumsum tulang. Bisa juga. Prinsipnya berarti dia banyak kerjaan gitu loh. Nah, kayak ini kan splenomegali. Kan membesar tuh. Kelihatan pun, nggak usah diraba. Kelihatan tuh. Berarti kan ada sesuatu. Harusnya nggak boleh. Misalnya apa? Anemia hemolitik. Bisa. Jadi berarti banyak yang rusak kan? Jadi anemia litik semua. Unknown lah. Nah, bisa juga karena misalnya thalassemia. Ya, pada diagram ini bisa Anda lihat bahwa ya ini adalah normal yang tengah. Yang ini semuanya ini udah nggak normal. Nah, seperti ini kan thalassemia, dia ada yang bentuknya kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang lebih kecil. Nah, ya ini nggak normal. Sehingga yang nggak normal ini kan akan di quality control sama si limpa melalui stem cell kan, ada stem cell situ. Sehingga si limpa ini kerjaannya lebih berat dan dia jadi bengkak. Oke. Kemudian ada lymphoid organ yang namanya MALT, mucosa associated lymphoid tissue. Ada tonsil, ada gut, ada bronchus. Ya. Tonsil, ya parsial dia lymphoid tissue yang berkapsul sebagian. Ya, tonsil. Jadi tonsil itu ini ada pharyngeal, ini ada palatin, dan ada ini yang lingual. Pharyngeal terdekat ke hidung kan, nasofaring kan, bagian yang kita kalau swab itu kan. Kemudian palatin dan lingual ini ke arah saluran cerna. Ini ke arah saluran pernafasan. Ya, ini tonsil pharyngeal, ini palatin dan lingual. Ya, makanya kalau di sini itu epitelnya adalah pseudo stratified karena itu miliknya daripada si saluran pernapasan. Kemudian kalau yang ke bawah itu adalah dari saluran cerna, makanya biasanya epitelnya stratified squamous. Tonsil latina, spasan di posterior subvelet. Epitelnya adalah stratified squamous, ya ini epitel, ini epitel. Ya, kemudian ini banyak
germinal center nih, lymphoid nodule nih. Nih, ya, LN lymphoid nodule nih. Deretan lymphoid nodule. Kemudian ada kripta nih, kripta. Kripta ini merupakan invaginasi daripada epitel. Ya, untuk tonsil palatina itu ada 10 sampai 20 kripta per tonsil, ya. Dan di sini ada kapsul. Kemudian, ini kita perbesar. Kemudian ada tonsil faringeal, nasofaring, makanya saya bilang kalau tonsil faringeal dia di posterior nasofaring, maka epitel ada pseudostratified. Kemudian ada lymphoid nodule dan tidak mempunyai kripta. Tonsil lingual, daerah saluran pencernaan, makanya dia epitelnya adalah stratified squamous. Jadi gampang ya, kalau saluran cerna itu squamous, kalau yang di luar-luar dalamnya baru kolumnar. Kalau yang saluran pernafasan itu adalah pseudostratified. Ya. Kemudian ada juga MALT yang namanya gut associated lymphoid tissue. Dia tidak berkapsul, ya, terdapat pada sepanjang saluran cerna. Nih, disebut dengan Peyer's patches. Ya, merupakan kumpulan lymphoid follicle di ileum. Ya, biasanya terdiri dari 10 sampai 200 nodul bulging ke gut lumen. Ya, dia bisa membulging. Kenapa? Ini kan ileum ya. Duodenum, yeyunum, ileum. Ileum nanti mau masuk ke kolon. Makanya di situ banyak Peyer's patches. Ya, jadi supaya untuk pertahanan. Ya, ini ada germinal centernya. Kemudian esophagus. Di esophagus itu ada mouth. Ini dia. Jadi follicle lymphoid nih. Ini kan kumpulan nih. Pada esophagus. Ini kan epitel. Ya kan? Ini kan jaringan ikat. Jadi dekat-dekat sini di mukosa. Ini kan masih mukosa kan, kalau kalian belum belajar ya. Saluran pencernaan itu ada mukosa, namanya mukosa, submukosa, muskular, dan serosa. Ini masih di mukosa. Jadi mukosa itu isinya epitel, kemudian lamina propria. Kalau ada kelenjar-kelenjar. Nah, ini masih masuk ke lamina propria. Ya. Sama ini di kolon juga seperti ini, di bawah epitel. Ini kan masih ada lamina propria, ini ada maltnya. Ya. Di bronkus juga, ya. Di bronkus juga dia ada bulk, bronchus associated lymphoid tissue. Ya, maltnya pada bronkus namanya bulk, bisa juga bronchus associated lymphoid tissue, tapi disebut malt aja udah oke. Ya. Oke, ini ada beberapa referensi yang bisa Anda lihat untuk mempelajari lebih lanjut daripada organ tiroid. Masih bangun semua? Tuh udah tidur? Udah modom semua? Masih bangun, Dok. Masih, Dokter. Masih, Dok. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya rasa sekian aja pertemuan kita ya. Terima kasih sudah join. Nanti tolong ketua hubungi saya ya untuk masalah itu. Oke, saya rasa sekian aja. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.